Mungkin teman-teman nggak asing lah dengan nama Bambang Nursena, ya, salah satu tokoh Kristen yang ada di Indonesia. Ternyata Bambang Nursena ini dicari atau DPO, Bang. Iya. Apakah kalian tahu Bambang Nursena? Nama yang tak asing lagi, baik di kalangan umat Kristen maupun Islam. Ia dikenal sebagai seorang yang lantang bersuara, tegas dalam menyampaikan pemikiran-pemikiran teologisnya, bahkan sering dianggap sebagai penjaga doktrin oleh para pengikutnya. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah agama Islam. Lu silakan. Tapi ketika Anda mengatakan bahwa semua nabi agamanya Islam, prasastinya mana? Yang di luar Quran itu mana yang menyebut ada agama Ibrahim agamanya Islam? Ditemukan prasasti dari zaman Ibrahim, misalnya apa prasasti Nusi atau undang-undang Lipit Ishtar, itu kan sejaman dengan Abraham. Tidak ada satupun agama yang namanya Islam. Gitu loh, cara berpikir historis. Sebab kalau orang cara pikirnya cara pikir pokoknya Alkitab, lah ya pokoknya Alkitab itu kan pokoknya. Kuwi kan kowe sing percaya, sing liya kan ora percaya. Itu kan hanya kamu yang percaya, orang lain kan nggak percaya gitu loh. Begitu juga Anda boleh 1000 kali mengatakan bahwa agama saya itu yang diridhoi Tuhan, silakan. Tapi itu kan klaim sepihak. Bukti historisnya mana gitu loh. Nah itu kira-kira pentingnya memahami tantangan kita di masyarakat majemuk. Tak sedikit pula yang menjadikannya panutan, termasuk bocah apologet muda Elia Meron. Panutan saya Pak Bambang Nursena. Panutan saya Bambang Nursena. Namun baru-baru ini sebuah kejadian menarik terjadi. Teman lamanya yang kini menjadi mualaf, Profesor Menachem Ali, seorang mantan pendeta dan dosen teologi Kristen, yang kini menjadi akademisi Islam terkemuka, bersama sejumlah rekan, datang berkunjung ke perpustakaan pribadi milik Bambang Nursena. Tujuannya mulia, mengajak berdiskusi secara terbuka, ilmiah, dan penuh persahabatan. Tapi apa yang terjadi? Bambang Nursena tidak ada di tempat. Nah, pimpinannya adalah Bambang Nursena. Kabur Bambang Nursena. Tahu nggak kabur kemana? Kemana? Zimbabwe. Betul. Sebelahnya Afghanistan. Apakah ini hanya kebetulan, atau justru sebuah isyarat ketidaksiapan untuk berdialog langsung dengan tokoh intelektual sekelas Menachem Ali? Nyaringnya suara Bambang saat berkhotbah dari mimbar gereja ternyata tidak sebanding dengan nyalinya untuk duduk berdiskusi secara terbuka. Lalu apa sebenarnya yang disaksikan oleh Profesor Menachem Ali saat tiba di sana? Apa isi hatinya melihat sahabat lama yang kini seperti menghindar? Simak kesaksian lengkap dan penuh makna dari Profesor Menachem Ali dalam video ini. Sebuah pertemuan yang tak pernah terjadi, namun menyimpan banyak pesan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kami bersama para tuan guru dari lintas perguruan dan para tuan guru, para asatidz ini bersilaturahim. Kami hadir di sini bersilaturahim ke tempatnya kafe dari milik Pak Bambang Nursena. Kafe ini bagus sekali karena di sini menampilkan data-data sejarah, termasuk ada duplikat ya dari manuskrip kuno, itu duplikatnya, terus kemudian ditayangkan di sini, di display, dan ada banyak kitab-kitab termasuk referensi dari kitab-kitab Muslim. Nah, ini bersama Ustadz Menachem Ali. Beliau ini sahabat baik dari Pak Bambang Nursena, sahabat lama. Terus kemudian ada Ustadz Dr. Ahmad Lutfi. Beliau dokter seperti Dr. Zakir Naik. Jadi expert di bidang histologi tapi dokter. Gitu. Baik, kepada Ustadz Menachem Ali. Nah, ini Ustadz, kita hadir di sini silaturahim kan? Ya, alhamdulillah pada siang ini jam 12:30 kita sudah berkunjung di The Cafe Museum yang dikelola langsung oleh Bapak Bambang Nursena. Tadi saya sudah bicara santai dengan yang menjaga perpustakaan ini dan sekaligus
pelayan kuliner. Beliau tidak ada waktu sekarang. Pak Bambang Nursena kalau hari Ahad atau hari Minggu atau hari Sabtu atau hari apapun seringkali tidak memberitahu kapan dia datang. Tapi kalau ada waktu dia sering datang ke sini. Jadi saya tanya, kira-kira kapan kita bisa ketemu dengan Pak Bambang untuk bisa konsultasi atau komunikasi atau berdiskusi. Beliau tidak bisa menjawab kapan harinya, tapi yang penting kita sudah datang ke sini dan bertujuan untuk bisa ketemu. Namun qadarullah kita belum diizinkan untuk bertemu. Ini yang keempat kali saya datang ke sini. Ini yang keempat. Tapi dengan kedatangan saya yang keempat kali tetap belum ditakdirkan untuk ketemu secara fisik. Tapi minimal kita bisa lihat museum ini bukan sekedar museum biasa. Ini museum pendidikan lintas agama. Jadi yang hadir di sini bisa Muslim, bisa non-Muslim, baik itu Kristen maupun non-Kristen datang ke sini untuk melihat banyak dokumen yang dihadirkan di display. Yang dipajang di sini ada banyak buku-buku bahasa Arab, buku bahasa Inggris, buku bahasa Ibrani, buku bahasa Aramaik, bahkan ada Quran dalam berbagai qiraah. Ada qiraah Qalun, tadi saya lihat di situ. Ada Quran qiraah Warsh, ada Quran qiraah Hafs dipajang. Pertanyaannya sekarang, kenapa dipajang di The Cafe Museum yang sebetulnya ini bukan perpustakaan Muslim, tapi ada dokumen qiraah Quran dalam berbagai varian bacaan. Supaya apa? Supaya yang Kristiani bisa tahu, oh ternyata Quran ada versi-versi menurut mereka. Ya, mereka. Quran itu berbeda-beda menurut versi mereka. Padahal bukan begitu maksudnya. Nah, dengan demikian ini kan pelajaran bagi kita. Kenapa Muslim tidak ada upaya ke arah sana untuk mendidik dan memberikan jawaban dalam konteks ini? Nah, itu satu. Yang kedua, dokumen-dokumen Kristen di sini juga ada kaitannya dengan dokumen-dokumen Yahudi. Baik itu ada Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, ada kitab bahasa Aramaik, Teks Peshito, saya lihat tadi di situ ada. Sama dengan Teks Peshita. Kemudian ada contoh-contoh manuskrip naskah Laut Mati. Jadi Dead Sea Scroll atau dalam bahasa Arabnya disebut Makhtutat Al-Bahrul Mayyit. Nah, ini salah satu contoh dari Makhtutat Al-Bahrul Mayyit. Ya. Ini Makhtutat Al-Bahrul Mayyit. Kalau coba lihat di sini. Nah, ini kalau dibaca ya kan. Saya boleh pinjam bolpen? Ini aja, Ustaz. Nah. Ini coba ini. Ini kalau dilihat itu Ka'aru Yadaya Waregle. Jadi Waregle artinya mereka maksudnya anjing-anjing itu telah berperan sebagai pengikat antara tangan-tangan dan kaki. Jadi itu ada contoh kecil dari teks manuskrip Dead Sea Scroll yang dipajang di tempat ini. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Cuma saya punya keinginan juga untuk bisa menghadirkan seperti ini konsepnya, tapi dalam versi Islam seperti apa ke depan. Dan sudah saya siapkan data-datanya. Tinggal saya nggak tahu supporting dari teman-teman bagaimana nanti. Saya juga belum tahu. Ya. Ya. Ada 2 poin. Ya. Terakhir ada saya lupa. Saya datang ke sini ada buku yang saya beli. Pertama judulnya Historisitas Salib, Dosa Asal dan Penebusan Dosa, tulisan dari Bambang Nursena. Dan yang kedua Kitab Suci Uji Akurasi Historis dan Arkeologis. Meskipun ini lumayan harganya. Ya. 350.000 dua. 350.000. Tapi saya beli karena apa? Karena ini untuk pendidikan. Sebab kalau tanpa kita berupaya begini, kita nggak mungkin mendapatkan sesuatu yang kita bisa lakukan kritik ataupun kajian-kajian. Tidak asal. Nah, tidak asal. Baik, ada 2 poin. Saya sering kali mendengar bahwa ini bukan dari Pak Bambang Nursenanya. Ini pernyataan dari mungkin followers ya. Followers yang sering kali menyampaikan di kolom-kolom komentar biasanya. Tidak ada yang berani berdebat dengan Bapak Pendeta Bambang Nursena.
saya datang ke sini dalam rangka untuk bertemu dengan beliau. Ingin menyampaikan barangkali jikalau berkenan untuk diskusi dialog begitu, monggo kapan gitu kan, sangat-sangat berkenan saya. Kenapa? Ini dalam rangka mendidik para generasi Gen Z supaya tidak alergi dengan kritik. Al-Quran bagaimanapun juga boleh untuk dijadikan bahan riset, apapun juga. Apalagi kita nggak mungkin berada di ruang tertutup sekarang. Dunia sudah terbuka lebar. Apapun yang dilakukan oleh non-muslim ataupun muslim, kita bisa dialogkan bersama, tapi dengan cara arif, bijak, tidak ada umpatan, tidak ada diskriminasi, tidak ada persekusi, tapi semua dikembangkan dalam konteks riset, kajian akademik. Baik, kemudian insya Allah ke depan mungkin kami akan menawarkan diskusi, dialog lintas agama dengan Pak Bambang Nursena dalam bentuk seminar ya. Kalaupun tidak berkenan berdebat, saya sering kali mendengar bahwa beliau masih belum berkenan untuk berdebat ya. Kalau forum berdebat beliau menghindari. Mungkin kalau seminar, mungkin ada dari saudara kami Kristen itu menyampaikan begitu. Sebaiknya seminar, insya Allah beliau mau. Jadi mungkin ke depan kami akan berkirim surat, mungkin di sini ya Ustaz ya, alamatnya. Surat sini, mudah-mudahan kita di follow up. Ya, ada seminar. Ya. Saya ketemu dengan beliau pernah di Surabaya, di satu gereja di kawasan Royal Plaza. Ya. Di lantai 3 seingat saya. Tapi saya lupa gereja apa. Saya datang di situ, masuk dari pintu utama. Waktu itu Pak Bambang Nursena sedang khutbah. Dan sepertinya beliau itu tahu saya datang di situ. Saya berdiri posisinya dan saya berada persis di hadapan beliau, tapi di depan pintu gerbang gereja itu. Setelah itu beliau membicarakan sesuatu, banyak hal, dan beliau turun. Saya tetap posisi di situ. Nampaknya beliau keluar dari pintu yang sebelah beliau khutbah. Kemudian memutar, kemudian nyamperin saya, dan saya dipeluk, saya juga meluk. Jadi sebetulnya nggak ada beban, dan saling tanya kabar gimana, fresh, sama akademisi, nggak ada masalah, tidak ada hujat-hujatan di situ, tidak ada langsung. Justru yang agak kepo jemaat yang hadir, kok bisa ketemu, padahal nggak pernah janjian, dan sebagainya. Baik, satu poin lagi. Nanti ditambahi sama Ustaz Dr. Ahmad Lutfi juga, bahwa Pak Bambang Nursena itu seringkali beliau menyatakan bahwa tidak ada prasasti atau data sejarah yang menyatakan bahwa nabi-nabi, para nabi dan rasul itu beragama muslim. Beliau selalu menyatakan, silakan cari aja, nggak ketemu prasasti atau data sejarah bahwa para nabi dan rasul itu muslim. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Ya, kalau itu dipahami secara sederhana, memang jawabannya tidak ada. Karena memang para nabi itu mereka bicara bukan dalam satu bahasa. Karena istilah Islam itu kan bahasa Arab. Jadi tidak mungkin muncul kata Islam ya versi bahasa Arab yang pernah dipakai oleh nabi-nabi yang memang mereka bukan bahasa Arab, penutur bahasa Arab. Kan sangat impossible. Itu jawaban yang sederhana. Terus yang kedua, kalau seandainya dikatakan bahwa memang tidak ada prasasti yang menyebutkan para nabi itu beragama Islam, kita pun juga bertanya, apakah betul nabi-nabi sebelumnya itu tidak mengajarkan Taurat sebelum Taurat yang dibawa oleh Musa? Pertanyaannya sekarang itu harus bisa dijawab. Ternyata dalam manuskrip The Dead Sea Scroll, kita bisa baca itu dalam Sefer Bereshit, Abraham itu mempunyai apa yang disebut Taurotai. Taurotai itu Taurat-Tauratku. Apakah Nabi Ibrahim beragama Yahudi dan menerima kitab Taurat seperti yang dimaksud Tauratnya Nabi Musa? Kan bukan. Jadi yang dimaksud di situ Taurat itu adalah hukum. Sebagaimana kalau kita bertanya apakah Nabi Ibrahim itu beragama Islam? Dalam konteks ini bukan beragama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tapi merujuk pada tunduk patuh pada ketentuan hukum Allah. Jadi intinya istilah Taurat sebelum turunnya Taurat Nabi Musa dan istilah Islam sebelum Islamnya Nabi Muhammad SAW itu maksudnya tunduk patuh pada hukum Allah, hukum Tuhan. Sudah, itu makna generik.
nanti itu kita bisa bahas dalam konteks diskusi akademik. Itu sangat-sangat penting bagi mereka yang Muslim maupun bagi mereka yang Kristiani. Karena beliau terlalu dosen ya, terlalu dosen. Ya. Bahasanya bahasa kampus. Sehingga saya simpulkan langsung biar poinnya para hadirin semuanya bisa menyimak bahwa intinya yang beliau sampaikan bahwasanya seluruh para nabi dan rasul agamanya dulu itu adalah tauhid, menyembah kepada satu Allah, ya. Menyembah satu sesembahan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tunduk patuh pada hukum Tuhan, pada hukum Tuhan, hukum Allah. Dan kepada Pak Pendeta Bambang Nursena ini saya kembalikan, saya siap masuk Kristen kalau Pak Pendeta Bambang Nursena bisa menunjukkan satu saja prasasti atau data sejarah yang menunjukkan bahwa para nabi dan rasul itu menyembah Yesus Kristus. Itu saja barangkali.